Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tasafa, ditanya Safriyanti dan Julfa. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pengorganisasian pendidikan. Baik itu apa itu organisasi, struktur organisasi, atau strategi-strategi apa yang ada di organisasi. Dan masih banyak lagi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, sudah ada bersama kami dua narasumber, yaitu bersama Kak Maulidiatul Rahma, selamat sore. Sore. Dan bersama Kak Maulana Putra, selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Tasafa ini. Oke, langsung saja kita membahas tentang pengorganisasian pendidikan. Nah, di sini kami ingin bertanya sedikit tentang pengorganisasian pendidikan ini. Nih, kan pasti kawan-kawan ini masih banyak yang belum tahu nih tentang organisasi atau pengorganisasian. Nah, menurut Kak Maulidiatul Rahma ini apa sih organisasi itu? Kalau menurut saya, pengorganisasian adalah pembentukan wadah atau sistem dan penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, untuk pengorganisasian pendidikan adalah sebuah proses pembentukan tempat atau sistem dalam rangka melakukan kegiatan kependidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nih, kalau menurut Kak Maulana nih, organisasi itu apa sih? Kalau menurut saya, pengorganisasian adalah proses mengatur orang-orang dan sumber daya lainnya untuk bekerja ke arah tujuan bersama. Pengorganisasian meliputi kegiatan pembagian kerja, mengalokasi sumber daya, dan mengkoordinasikan upaya-upaya yang telah direncanakan. Nah, apakah perlu gitu menurut Kak Maulana dan Kak Maulia perlu adanya organisasi ini? Menurut saya perlu, karena pendidikan sebagai sebuah organisasi harus dikelola sedemikian rupa agar aktivitas pelaksanaan program pendidikan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan produktif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kalau menurut Kak Maulana? Nah, kalau menurut saya itu pendapat dengan Kak Maulidia, yaitu dengan adanya sebuah organisasi, maka aktivitas pelaksanaan program pendidikan dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan produktif untuk mencapai tujuan. Jadi organisasi ini adalah sebuah tempat atau wadah ya, jadi untuk mengatur seseorang secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, begitu ya? Ya, seperti itu. Dan dalam organisasi ini ternyata perlu Kak Safriyanti, karena dalam organisasi perlu dikelola secara efektif, efisien, dan produktif ya. Tentunya. Oke. Nah, selanjutnya apa nih Kak Zulfa? Nah, selanjutnya menurut Kak Maulana, apakah dalam organisasi pendidikan ini sangat penting bagi peserta didik di dalam lingkungan sekolah? Kalau menurut saya, organisasi pendidikan ini sangat penting bagi peserta didik yang ada di lingkungan sekolah, karena organisasi pendidikan ini memiliki nilai-nilai pendidikan. Nah, nilai pendidikannya itu seperti menanamkan rasa tanggung jawab, melatih menyelesaikan masalah, melatih jiwa kepemimpinan, dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Maka dari itu, organisasi pendidikan ini sangat penting untuk peserta didik yang di lingkungan sekolah. Oh, jadi organisasi ini nih sangat penting ya bagi peserta didik karena adanya nilai-nilai pendidikan sekolah tadi. Oke. Nih, selanjutnya saya masih bingung nih tentang strategi. Jadi organisasi ini kan ada strategi. Nah, strategi dengan taktik ini apakah berbeda? Tidakkah sama? Menurut saya berbeda, karena taktik adalah menentukan bagaimana kita mengerjakan sesuatu agar memenangkan persaingan, bagaimana kita mengimplementasikan strategi yang sudah dirumuskan. Untuk strategi merupakan sebuah rancangan yang kompleks dan berlapis-lapis untuk mencapai tujuan dan bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan ke dalam taktik. Jadi strategi ini lebih cenderung melibatkan banyak orang ya, orang-orang yang tinggi kedudukannya, sedangkan taktik ini lebih cenderung untuk memenangkan persaingan dalam organisasi tersebut, gitu ya. Nah, apalagi sih Kak yang ingin? Oke, menurut Kak Maulana ini. Nah, bagaimanakah cara kita tuh menerapkan
sebuah organisasi kepada peserta didik. Nah, itu penting tuh. Gimana? Adapun menurut saya cara penerapan suatu organisasi kepada peserta didik yaitu bisa dengan membuat struktur organisasi di dalam kelas. Misalnya, wali kelas menyuruh ketua kelas untuk membuat struktur organisasi ke dalam kelas, seperti adanya wali kelas, ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara, sekretaris, dan anggota lainnya. Oh, berarti hanya membuat struktur organisasi saja ya? Oke, nih selanjutnya nih Kak, untuk organisasi, mengapa sebuah lembaga ini harus memiliki organisasi, struktur organisasi? Karena sebuah lembaga memiliki pembagian tugas yang jelas dalam menjalankan kegiatan berlembaga. Seorang kepala sekolah dibantu oleh wakakurikulum dan yang lainnya untuk menjalankan kegiatannya. Dengan memiliki struktur ini, setiap anggota akan bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Pembentukan struktur juga membantu agar beban pekerjaan dari setiap anggota tidak terlalu berat dan pembagian pekerjaan yang lebih teratur dan dapat dipertanggungjawabkan. Oh, jadi adanya organisasi ini agar setiap anggota ini bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, begitu. Oke. Selanjutnya apa nih Kak? Nah ya, di dalam organisasi ini kan biasanya terdapat sebuah permasalahan gitu kan. Di sini, nah jika ada masalah dalam organisasi ini, bagaimana cara Kak Maulidia dan Kak Maulana menyikapinya? Kak Maulidia dulu. Kalau menurut saya, cara menyelesaikan masalah dalam organisasi sebenarnya cukup beragam dan dapat dilakukan dengan cara yang baik. Cara yang paling efektif dan efisien yaitu pahami dan kenali masalah, selesaikan dengan mencari bukti dari permasalahan, tidak menyalahkan orang lain, pikirkan beberapa pertimbangan, selesaikan masalah secara bersama atau musyawarah, jaga hubungan baik dengan semua pihak, evaluasi penanganan masalah, dan memiliki pikiran yang dingin dan saling terbuka. Kalau menurut Kak Maulana? Nah, adapun menurut saya untuk menyelesaikan masalah, yang pertama kita cari dulu akar permasalahan. Kita perlu mengidentifikasi masalah apa yang terjadi. Selanjutnya yaitu melakukan diskusi. Nah, dengan melakukan diskusi dapat mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan. Selanjutnya yaitu terbuka terhadap kritik dan saran. Kita perlu terbuka terhadap kritik dan saran yang disampaikan dari karyawan atau anggota organisasi. Nah, yang selanjutnya menentukan jalan keluar, yaitu dengan mencari jalan yang terbaik atas permasalahan yang terjadi. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Evaluasi ini sangat penting untuk menilai seberapa baik solusi yang telah diberikan. Jadi dapat disimpulkan juga berarti untuk masalah tersebut harus dipahami terlebih dahulu ya, kenali atau masalahnya, selesaikan dengan mencari bukti-bukti dari permasalahan tersebut, selesaikan dengan musyawarah, dan harus memiliki pemikiran yang dingin dan terbuka. Dan juga dapat mencari akar permasalahan, diskusi, terus terbuka terhadap kritik dan saran, menentukan jalan keluar dan melakukan evaluasi. Oke. Mungkin hanya ini yang dapat kami bahas mengenai pengorganisasian pendidikan. Jadi dapat kami simpulkan bahwa organisasi ini adalah sebuah tempat atau wadah untuk mengatur seseorang secara sistematis untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, untuk mencapai sebuah organisasi yang baik perlu adanya strategi dan taktik agar berjalan dengan efektif, efisien, dan produktif. Mungkin untuk kali ini mengenai pembahasan pengorganisasian pendidikan sampai di sini. Terima kasih Kak Lydia dan Kak Maulana karena sudah meluangkan waktunya di podcast Tasyafa ini. Oke. Untuk itu cukup sekian pembahasan kami pada kali ini, yaitu tentang pengorganisasian pendidikan. Saya Saprianti dan Julfa. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.